Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis tanggal 10 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran review ya dari pergerakan XAUUSD dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini. Kebetulan saat ini waktu menunjukkan pukul 15:51. Secara di time frame 4 jam akan berganti candlenya nanti pukul 17.00. Kalau kita perhatikan pergerakan sampai dengan saat ini ya masih membentuk area konsolidasi ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Dan secara pergerakan strukturnya pun membentuk wave 1, 2, 3, 4 ya. Ini bergerak wave keempat atau area gelombang korektif, di mana sebelumnya ada impulsif dan di sini adalah gelombang korektif. Dan masih membentuk sebuah area koreksi, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Di sini saya akan hapus beberapa coret-coretan yang saya buat tadi pagi ya, karena masih arahnya atau pergerakannya masih membentuk sideways ya atau konsolidasi, di mana buyer dan seller saat ini masih memiliki kekuatan yang seimbang. Dan kemudian di sini ada Fibonacci retracement, saya hapus dulu ya seperti ini. Saya akan hapus dulu posisinya supaya saya mau memberikan tanda ya atau range pergerakan target atas ataupun bawah untuk pergerakan XAUUSD saat ini untuk memasuki nanti di sesi Amerika, karena kita ketahui news nanti malam ini akan berdampak besar ya, bisa mencapai range di atas 30 mungkinan ya, atau hanya $30 juga bisa untuk menutup range rata-rata harian. Dan kalau kita lihat saya memiliki batasan area yang harus kita pantau ya, yang menjadikan low terakhir itu adalah posisinya di sini ya. Perhatikan, ini saya perbesar dulu ya. Saya perbesar dulu. Nah, seperti ini. Oke, yang menjadi batasan bawah sementara ini adalah ini, yaitu di level 0206 ya, 170206. 170206 ini menjadi support terendah terakhir di sini ya dari pergerakan konsolidasi ini. Oke. Kemudian area berikutnya ya yang akan menjadikan patokan start awal, karena di atas ini kan ada false break ya. Posisinya ini ya. Ini menjadi area resisten. Oke, ini menjadi area resistennya. Perhatikan, terus kemudian ini saya hapus. Ini juga saya hapus dulu. Ya, seperti ini ya. Dan harga tertinggi dari hari kemarin ya, ini saya akan tandain juga yang membentuk sebuah ekor panjang nih. Saya akan tandain ini menjadi level tertinggi terakhir, yaitu di 1722.19. Ini menjadi area resisten tertinggi saat ini. Jadi artinya apa? Saya sudah memiliki batasan bawah dan batasan atas, jika mana area ini nantinya kalau terjadi breakout ya, terjadi breakout di bawah 1702 dan harga atau time frame 1 jam close nantinya di bawah ini, maka kemungkinan besar akan terjadi penurunan berlanjut. Begitu juga dengan yang di atas, jika mana breakout di atas resisten di time frame 1 jam close di atas 1716.78, maka kemungkinan besar akan menuju target yang sudah kita gambarkan. Secara range pergerakan hari ini ya, sebentar saya ukur dulu. Dari titik terendahnya sampai dengan titik tertingginya baru berjalan $8,78. $8,78 ini adalah range rata-rata minimal dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Memang tidak terlalu agresif ya, sampai dengan menjelang pukul 4 sore ya, hanya bergerak terbatas. Terlihat posisi dari pergerakan saat ini menunggu nanti news ya, inflation rate di Amerika apakah akan turun sebesar 8% ya, dari 8,2%, atau akan turun lebih jauh, atau hanya 8,1% aja, turun step 0,1. Nanti kita lihat hasilnya ya. Nanti insya Allah saya akan update informasinya di Telegram ya, hasil dari news yang akan keluar nantinya. Apakah sesuai dengan data yang akan keluar, atau sentimen pasar menilai hal lain dari data yang akan keluar, karena nantinya akan berhubungan dengan The Fed di bulan Desember ya, tanggal 15 Desember akan mengumumkan tingkat suku bunga lagi, baik itu nanti dinaikkan 75 basis point atau
akan diturunkan sebesar 50 basis poin. Ya, ini nanti yang akan diprediksi oleh pasar ya, apakah akan ketakutan tetap terjadinya resesi karena menurut saya jika inflasi turun pun The Fed masih agresif karena targetnya dia adalah 2% dalam menurunkan inflasi. Nah, ini ketika suku bunga dinaikkan, ketakutan pasar itu akan terjadi resesi. Karena banyak sekali negara-negara lain yang maju ya sebelumnya, contohnya kayak Eropa dan lain sebagainya. Posisinya saat ini ekonominya lagi kacau balau setelah pasca COVID-19 ya. Jadi posisinya memang ekonominya sekarang lagi kacau. Nah, ini banyak sekali juga kalau kita melihat dari kondisi itu, ya saya baca beberapa juga news yang ada itu pada simpan emas safe haven ya. Artinya mereka lebih baik pegang emas daripada mereka megang mata uang gitu loh. Karena kalau kita lihat dari pergerakan mata uang mereka menganggap flat, tapi kalau dia memegang XAUUSD ya atau gold ya sebagai aset yang aman, itu yang memperlihatkan posisinya lebih aman jika mana ekonomi dari beberapa negara itu kacau seperti itu. Maka ya diprediksikan XAUUSD bisa naik. Maka ini bisa menjadi rumor yang cukup besar ya kalau kita lihat nanti dorongannya XAUUSD apakah bakalan betul-betul naik atau akan terjadi penurunan yang berlanjut seperti itu ya. Jadi ini dari time frame 4 jam. Sekarang kita lihat lagi di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam masih tertahan di atas MA50 ya, yang menandakan potensi kenaikan masih ada ya, masih terlihat posisinya. Dan saya saat ini hanya mengukur range-nya aja ya. Kalau kita ukur dari titik tertingginya saat ini ya, ini kan belum berubah nih. Saat ini di area sini tertingginya yaitu di kisaran 1712.50 ya. Kalau nantinya dia menutup range $30, maka saya memiliki target penurunannya itu hingga mencapai high weekly sebelumnya yang di breakout saat ini menjadi area support, yaitu 1681.97. Ini menjadi target bawah saya. Oke, saya akan tandain. Targetnya bisa sampai sini untuk menutup range $30 di pergerakan XAUUSD malam ini. Oke, ini targetnya sampai sini ya. Kemudian target atasnya sampai berapa? Nah, target atas sudah saya gambarkan ini. Ini target atasnya yaitu menutup range $30 pun mencapai di kisaran 1729. Dimana kemarin juga saya sudah ukur untuk weekly target saat ini memang sudah terpenuhi kurang lebih di atas $50 ya, $53 ya satu minggu ini sampai dengan hari Kamis. Range-nya kalau dia bisa mencapai lebih dari itu bisa 6365, yaitu mencapai di kisaran 1729.41, targetnya sampai sini. Artinya yang menjadikan titik untuk kita pantau ya, yaitu nih yang menjadi terendah terakhir di hari kemarin. Oke, sampai dengan level psikologinya ini menjadi area pantau bawah. Kalau sampai ini terjadi breakout dan bergerak di bawah 1700, besar kemungkinan harga bergerak turun menuju step pertama adalah support become resistance become support. Ini saya ganti dulu ya, yaitu mendekati wilayah 1688.45. Oke, dan kemudian akan menutup target berikutnya high weekly 1681.65. Tapi kalau nantinya harga bergerak naik ya, perhatikan, dan breakoutnya adalah di area ini tertinggi terakhir tertinggi sebelum high 1722, itu kan ada terjadi false break ya. Maka ini saya tandain di sini menjadi wilayah pantau terdekat daripada harga running saat ini, yaitu 1716.78. Nah, ini yang menjadikan potensi kalau terjadi breakout, besar kemungkinan tahapan pertama yang akan diuji adalah 1722 sampai dengan memasuki wilayah 1725.48 sampai 1729.41. Artinya selama pergerakan membentuk sebuah area konsolidasi ya, pastikan aja nanti dia bergerak betul-betul close ya di bawah 1700 ya, seperti ini. Maka saya pastikan harga akan bergerak turun menuju wilayah high weekly. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalau nantinya memang ternyata harga kecenderungannya
dia breakout ya, impulsif bullish di atas daripada 1716.78, saya pastikan akan bergerak menuju area high monthly-nya, yaitu di 1729.41. Oke, ini gambaran dari dua analisa ya, skenario saya. Jadi saya pastikan dulu ketika nanti kalau saya mau entry posisi, saya pastikan betul-betul breakout di bawah 1700 ya, sell di sini, stop loss di atas dengan target minimal high weekly 1681, atau kebalikannya kalau dia breakout di atas 1716.78, saya akan buy, stop loss di bawah dengan target 1799.41. Ini ya yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau nanti news keluar ya, sebelum news keluar ternyata masih bergerak konsolidasi di wilayah ini ya, kalau teman-teman mau spekulasi ya dari pergerakan ya, ini berharap sih ada volatilitas yang cukup tinggi ya. Kalau tidak terjadi volatilitas cukup tinggi, maka saya rasa strategi ini nggak akan berjalan dengan baik. Artinya apa? Saya membutuhkan volatilitas yang tinggi seperti hari Jumat dan hari Selasa. Jika mana dia bergerak sesuai dengan posisi hari Jumat kemarin dan Selasa kemarin ya, minimal kita bisa pasang buy stop di sini, sell stop di sini. Itu sangat bagus untuk kita jadikan strategi ya sebelum rilis nanti news inflation rate. Jadi bisa pasang 1716 di atasnya ya, 78 atau di 1717 lah. Pasang buy stop di situ dan sell stop di bawah 1700, bisa 1699 ya, poin 50 di bawah ini. Jadi ketika nanti posisi harga itu ketika rilis berita ya keluar dan ternyata volatilitasnya sangat tinggi, maka dia langsung bisa bergerak cepat turunnya. Kalau tidak pasang sell stop ataupun buy stop di atas ya, kalau kita mau ngejar turun, saya rasa nggak akan nutut. Kayak kemarin posisinya itu ketika 1680 ya, area ini yang belum di breakout kemarin kan langsung dia jam seperti ini, time frame 1 jam. Secara time frame kecil 15 menit aja sudah naik di atas 1688. Jadi mengkhawatirkan juga kalau kita ambil entry buy manual, ditakutkan dia bergerak langsung turun ke bawah gitu loh. Tapi kalau sell stop buy stop minimal ketika harga sudah kesentuh buy stopnya gitu ya, contoh, dan harganya langsung naik ke atas, posisinya akan masih mengejar untuk kita taking profit, minimal $10 bisa dapat gitu loh. Itu ataupun kebalikannya, kalau pasang sell stop dengan dia bergerak volatilitas yang sangat tinggi seperti kemarin Jumat Selasa, dia akan mengejar langsung cepat, satu impulsif itu bisa langsung mencapai high weekly gitu loh. Atau sebaliknya. Nah, itu yang istilahnya bisa digunakan strategi seperti itu. Tapi ya balik lagi ya, kalau pergerakannya hanya terbatas, tidak menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi, ya sangat beresiko sebenarnya seperti itu. Tapi ya apapun itu memang secara teknikal kita bisa menganalisa, bisa memprediksi, tapi semua itu balik lagi ke news atau berita yang akan rilis dan lebih tepatnya respon daripada pelaku pasar itu sendiri ya, menunjukkan potensi di mana indeks dolar bakalan menguat atau melemah karena korelasinya kuat kepada XAUUSD bakalan menguat ataupun melemah ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.